Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Insya Allah terasa kok lebih baik daripada tahun yang lalu. Ternyata karena ilmu, ya. Jadi ilmu lah yang membuat segala sesuatu menjadi berkualitas. Ya, kalau kita nggak punya ilmu, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi seperti begitu aja, ya. Seperti seorang yang ya nunggang nungging sholatnya, ya kan? Tapi kalau pakai ilmu, nah dengan ilmu lah akhirnya ya sebuah ibadah menjadi nikmat. Maka titip ilmu magnet rezeki ini mudah-mudahan terus bisa dipelajari, ya, dilatih, ya. Nah, salah satu yang dilatih itu ilmu garis kebenaran, ya, ilmu garis kebenaran. Nah, ya, jadi garis kebenaran itu adalah ilmu tertua. Mau belajar ilmu apapun, kalau nggak belajar ilmu garis kebenaran, semua ilmu itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya tuh, keajaiban adalah buah dari proses. Laksana taman dan kupu-kupu, taman adalah prosesnya, kupu-kupu adalah keajaibannya. Kita kadang-kadang tuh ya, pas baca Al-Quran tuh burem, betul nggak? Itu saya aja tadi bacanya begini, ya, bacanya karena begini udah nggak kebaca begini, ya. Nah, supaya dia jelas, pakai apa? Pakai kaca. Ketika pakai kacamata jadinya gimana? Jelas. Maka ilmu magnet rezeki adalah kacamata, ya nggak? Al-Qur'annya sama kita baca, ya, Al-Qur'annya sering kita baca, tapi kenapa selama ini kok nggak jelas gitu? Pas pakai kacamata, lebih terang, betul nggak? Maka 10 jurus utama itu adalah kacamata dalam membaca Al-Qur'an. Salah satunya, ya, itu menjadi alat. Makanya ya, kalau ada yang bosan, ada nggak yang di sini bosan ilmu magnet rezeki? Nggak ada. Mau dia udah kacamatanya udah buluk segala macam, ya tetap aja dipakai, nggak? Ya, saya kalau pakai kacamata bagus nggak ya? Ya. Udah lama nggak pakai kacamata nih, Bun. Ya. Nah, jadi pas dibaca, wah langsung. Jadi nggak perlu begini lagi, begini tadi itu, ya, langsung jelas. Cuma yang sini langsung nggak jelas gitu, ya. Ya. Nah, jadi ibarat ini kacamata nih, ilmu magnet rezeki ini kacamata. Kalau kita pakai jelas, nggak dipakai nggak jelas, dipakai nggak dipakai jelas, ya, nggak jelas. Maka Bapak Ibu semuanya sering-seringlah pakai ilmu magnet rezeki supaya kita bacanya jelas, ya. Bosan nggak pakai kacamata? Ya kalau udah memang waktunya pakai kacamata, ya memang harus pakai kacamata. Kecuali pergi ke Prof Muhaya, ya, untuk dioperasi, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, ya, di surat berapa dan ayat berapa Allah menjelaskan tujuan hidup kita, yaitu untuk bersenang-senang? Surat dan ayat berapa? Supaya kita hidupnya bersenang-senang. Untuk apa manusia diciptakan? Bersenang-senang. Coba tangannya begini, bersenang-senang. Untuk apa manusia diciptakan? Ayatnya berapa? Kan? Kalau ini bocorannya, ya, lihat di materi bahagia tanpa syarat. Langsung buka yang bahagia tanpa syarat. Ya. Bukan. Jadi bunyinya begini, bersenang-senanglah kamu, makanlah semua yang ada, nikmati dunia yang aku ciptakan untukmu, ya, bersama dengan istrimu di surga. Nah, itu ayatnya. Suratnya letaknya berapa? Bukan. CTMR jangan, apalagi yang senior, ya. Bukan. Surat dan ayat berapa? Bu Yuni mau jawab. Oh, Bu Yuni mau rekam saya. Al-Mursalat. Bukan. Ada di bahagia tanpa syarat. Lihat aja PDF-nya. Suratnya berapa? Ya, ini ananda kita udah berhasil, ya. Surat 2 ayat 35, ya. Surat Al-Baqarah ayat 3. Anaknya siapa itu? Alhamdulillah, ya. Baik. Tadi suratnya adalah 26 ayat 1, ya. Itu menjelaskan tentang Al-Qur'an. Bunyi ayatnya apa? Bunyi ayatnya,
Tasin mim tilka ayatul kitabil mubin. Tasin mim, inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan. Masya Allah, tadi kan saya udah ceramah, terus bahannya apa lagi sekarang? Ternyata bahannya 2601 sama 2602, bahwa Al-Quran ya adalah ya ayat yang menerangkan. Nah, surat dan ayat berapakah ya? Surat dan ayat berapakah ya yang menjadi salah satu dalil dari ilmu disiplin kata. Az-Zariyat 23 salah satunya jadi betul ya, alhamdulillah. Surat 21 ayat 23, tapi sebenarnya saya udah nggak pakai lagi tuh dalil, karena ada yang menyatakan bahwa ayat itu kaitannya bukan dengan kata-kata. Makanya ayat yang saya pakai sekarang itu adalah surat tadi yang Al-Ahzab siapa tadi? Al-Ahzab ayatnya berapa ya? Betul sekali ya. Bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika humul yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Itulah ya, nanti silakan dibaca surat 3 surat Al-Ahzab. Pertanyaan berikutnya adalah ya, siapakah istri Nabi yang disebut dalam materi magnet rezeki? Ayo put aja. Di materi yang keberapa? Pas lagi ngomongin apa? Ya. Oh ya Jamalu ya Jamalu. Jadi ketika bicara tentang bagaimana senang memuji, oke, maka sering memuji orang. Siapa di sini yang sering memuji orang? Nah, tambahin pujian itu dengan masya Allah, alhamdulillah, subhan. Karena kalau nggak begitu nanti jin yang masuk. Masya Allah, cantik banget anak ini ya. Karena kalau nggak cantik banget, nanti yang masuk itu namanya penyakit ain ya, penyakit ain. Tapi kita harus sering-sering memuji, senang memuji, tambahkan dengan masya Allah, alhamdulillah. Negara manakah Indonesia ya, negara manakah ya tempat asalnya Nabi Ibrahim? Ya, Palestina, mohon maaf kurang tepat. Negara manakah awal tempat ya kelahirannya ya, awal mulanya Nabi Ibrahim? Ya, sekarang Irak, dulunya Babilonia. Berikutnya pertanyaannya adalah ya, kita memperdalam ilmu magnet rezeki. Ada berapa jurus di magnet rezeki? Belum, itu baru pertanyaan awalan ya kan. Di jurus tersebut, di 101 jurus itu ada salah satu jurus yang menerangkan tentang ya sifat hewan. Jurus apakah namanya? Cicak dan jerapah. Hewan. Terumbu karang itu tempatnya ikan, makanan ikan ya kan ya. Alhamdulillah ya. Ini jadi pada belajar magnet rezeki ya. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan doakan ya, kita insya Allah di sini ya, siapa yang sudah dapetin keajaiban ya. Nah nanti kita mau bikin namanya Museum Keajaiban Indonesia. Nah kita mau bikin Museum Keajaiban Nusantara ya. Siapa itu? Ya orang-orang yang sudah mengamalkan ilmu magnet rezeki dan dapatkan keajaiban. Nanti kita pajang gitu ya. Nanti kita sewa satu tempat apa. Jadi pas datang itu lihat-lihat, oh keajaibannya orang seperti ini gitu ya. Jadi Museum Keajaiban Nusantara. Namanya Mukantara. Museum Keajaiban Nusantara. Tadinya mau saya buat Mukidi. Museum Keajaiban Indonesia di Depok itu. Mukidi ya.
Tapi kayaknya nggak enak mungkin dia mukantara aja, mukantara. Terakhir ya, dua lagi ya. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, pertanyaannya adalah ya, siapa sahabat ya, siapa sahabat Nabi yang ya takut sekali ya, takut sekali menyakiti ya sahabat lainnya sampai kakinya sampai kepalanya itu minta diinjak sama sahabat yang lain. Siapa nama sahabat ini? Saking dia tuh udah merusak terumbu karang gitu, aduh aku udah merusak terumbu karang nih, tolong injak aku gitu ya. Karena saya mau ceritain dulu ya, ceritanya itu dia tuh menghina Bilal. Hai Bilal, ini udah dijawab, luar biasa. Alhamdulillah, makanya sering-sering baca buku, sering-sering baca sahabat Nabi ya. Nah ketika itu ceritanya itu Bilal itu merusak terumbu karang gitu kan. Abu Zar itu ngerusak terumbu karang. Hei anak kulit hitam gitu kan, yang kepalanya keriting seperti kulit apa, seperti buah anggur kering gitu ya. Emang kamu budak, hitam lagi, hidup lagi gitu. Nangislah ini Bilal, lapor sama Nabi, ya Nabi, Abu Zar tuh menghina aku. Dipanggil Abu Zar, ya Abu Zar, apakah engkau masih membawa akhlak jahiliyahmu gitu ya, sementara sudah masuk Islam ke dalam hatimu? Nangis Abu Zar, kemudian ya Bilal, injak kepalaku karena aku sudah menyakiti hatimu. Siapa di sini yang sudah menyakiti hati orang lain? Silahkan letakkan kakinya kepada dia, injak dong kaki gue. Nah jadi ilmu terumbu karang itu sederhana, tapi ini cara pandang, betul nggak? Pakai kacamata ngelihat kisah itu, masya Allah, ternyata begini loh cara menjaga terumbu karang. Dan kalau terumbu karang kita udah ya hancurkan, ternyata nggak gampang untuk diperbaiki. Halo, ya. Sekarang ada lagu yang lagi tren ya. Apa lagunya? Ya Rahmatan lil Alamin. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatu wassalam alaika ya Nabi. Habibi ya Muhammad, ataita bis salami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Ayat berapakah rahmatan lil alamin? Sallallahu ala khatamil anbiya. Ayo jawab. Muhammad rahmatun lil alamin, rahmatun lil alamin. Habibi ya Muhammad, ataita bis salami wal huda Muhammad. Udah dijawab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah, ini penafian, nggak mungkin Nabi hadir kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka kalau magnet rezeki nggak menjadi rahmat ya, maka bukan ilmu magnet rezeki namanya. Kalau sebuah ilmu bukan untuk menjadi rahmat buat orang di sekitarnya, bukan ilmu namanya. Betul? Kalau kita belajar datang ke sini ya nggak menjadi rahmat bagi suaminya, nggak menjadi rahmat bagi anaknya, maka ya nggak ada artinya. Betul? Betul. Nah maka ilmu yang membantu kita untuk menjadi rahmatan lil alamin di magnet rezeki, apa judulnya? Alhamdulillah di luar. Baik, pertanyaannya untuk di luar ya. Tadi nyimak nggak? Nyimak ya. Pertanyaannya adalah ya, ada berapa jurus utama dalam magnet rezeki? Ya belum ya. Dari 10 jurus itu ya, jurus apa ya yang ya, jurus apa yang menyebutkan bahwa masa lalu adalah energi yang tidak bermanfaat? Oke, banyak yang paham ya. Berarti ini kenapa udah kesono semua ya? Oh ya, RFF ya, bukan RFF, RFF ya.
RFF ya. Release, forget and forgive ya. Karena ternyata siapa di sini yang masih menyimpan masa lalunya? Azik. Masa lalu itu boleh disimpan, tapi tidak boleh diingat-ingat. Makanya harus di forget. Forget apanya? Peristiwanya ya. Peristiwanya di forget. Pertanyaannya adalah ya, siapa istri Nabi yang membantu RFF dalam Khadijah? Siapa istri Nabi yang membantu RFF dalam perjanjian Hudaybiyah? Habibi ya Muhammad. Bukan. Ataita bis salami wal huda Muhammad. Jadi waktu itu ceritanya Nabi itu bingung, sahabat tuh nggak ada yang mau taat sama Nabi. Pada saat nggak mau taat sama Nabi, akhirnya ya udah, ini udah perjanjian Hudaybiyah, udah takdir, kata Nabi begitu, ngomong ke para sahabat gitu ya, yuk kita pulang aja. Para sahabat ada yang mau pulang, akhirnya bingunglah Nabi. Datanglah tendanya, pas ngomong tenda, ya istriku ini nggak ada yang nurut sama aku, udah ya Nabi RFF aja. Siapa? Ya, ibu yang jilbab hitam. Ibu jilbab hitam ya. Ya, namanya Ummu Salamah. Jadi Nabi melakukan RFF nggak? Melakukan juga. Cuma terkadang ada saatnya di mana kita itu pas mau RFF nggak bisa. Akhirnya perlu bantuan orang lain. Maka sering-seringlah bertemu dengan orang yang lebih bijak daripada kita, sehingga akhirnya Nabi aja peluk Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Udah ya Nabi RFFA aja ya. Maksudnya gimana RFF tuh ya? Udah kita pulang aja berdua ya. Kita serahkan semua kepada Allah. Mereka-mereka yang nggak mau nurut sama engkau, kita cukur rambut kita potong sembelihan kita, dan kita pulang bareng-bareng. Ide yang bagus tuh, move on gitu. Akhirnya Nabi depan move on, para sahabat akhirnya ya mereka bersedia untuk juga ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi ternyata ya jurus-jurus magnet rezeki dipraktekin ya. Ya, oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Syawal salah satu amalan yang paling mulia adalah memaafkan. Amalan paling mulia di bulan Syawal adalah memaafkan ya. Jadi di bulan Syawal ini kita semua maafin orang, setuju? Apa yang mau memaafkan orang lain? Ya. Siapakah di sini yang luka hatinya lebih daripada Nabi yang punya paman dibelah dadanya, lalu kemudian dikeluarkan jantungnya, dikunyah-kunyah oleh seorang wanita ini, dan ternyata wanita ini datang pada Nabi, masuk Islam, dan akhirnya dimaafkan sama Nabi. Siapakah Nabi ini? Siapakah wanita ini? Ya, alhamdulillah. Kencang jawabnya Pak. Mohon maaf ya, mohon izin ya. Hindun. Ketika Hindun masuk Islam, siapa yang tertawa? Siapa yang tertawa ketika Hindun masuk Islam? Ada yang tahu di sini? Siapa yang tertawa ketika Hindun masuk Islam? Hah? Siapa yang tertawa? Malaikat. Coba terangin. Kenapa tertawa ketika Hindun masuk Islam? Karena nanti di surga bertemu dengan yang dia makan-makan tadi. Subhanallah. Dapat emas ya. Tepuk tangan dulu ya. Terakhir satu lagi ya. Jadi betul, malaikat ketika masuk Islam tertawa terbahak-bahak ya. Nabi itu sampai ngelihat gitu kan, ya Allah aku diketawain apa ini ya gitu ya. Apa kata malaikat? Sungguh ya Nabi, aku tersenyum, aku nggak bisa bayangkan yang dibunuh, yang terbunuh sama-sama masuk surga, yang dibunuh sama yang membunuh sama-sama masuk surga. Ibu, ada yang di sini sudah pernah disakiti? Coba angkat tangannya. Siapa yang pernah disakiti di dalam? Yang pernah disakiti pernah? Bayangkan malaikat tertawa. Aku bayangkan ya, orang-orang yang ada di MRC itu ya, orang yang disakiti dan yang menyakiti sama-sama masuk surga. Amin Allahumma. Kita nggak pernah ada yang disakiti lebih daripada Nabi, betul? Kalau Nabi saja mau memaafkan, kita insya Allah semuanya mau memaafkan. Setuju? Siapa yang mau memaafkan? Siapa yang mau memaafkan suaminya? Siapa yang mau memaafkan suaminya? Siapa yang mau memaafkan suaminya? Istri saya jawab nggak tuh? Siapa yang mau memaafkan istrinya? Nah, dimaafin Bu, dimaafin. Alhamdulillah.
Nah, akhirnya malaikat tertawa, yang nyakiti dan yang tersakiti sama-sama masuk surga karena saling memaafkan. Terakhir ya, terakhir ya, pertanyaan terakhir ya, di surat dan ayat berapakah ya, di surat sebutin nama judul suratnya, nomor suratnya. Oke, nama dari saya itu Nasrullah. Ada ayatnya tuh idza jaa nasrullah. Di surat urutan keberapa? Di urutan keberapa dalam nama surat? Judul surat. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Alhamdulillah, ini mah game saja ya. Yang dapat alhamdulillah, yang nggak dapat karena memang saya nggak punya banyak ya, emang dicetak terbatas Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, insya Allah siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ilmu magnet rezeki bisa menghiasi hidup Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, ilmu magnet rezeki adalah kaca yang akhirnya ketika kita melihat jadi jauh lebih mudah membaca semuanya, akhirnya membaca kehidupan lebih mudah, membaca Al-Quran jadi lebih mudah, membaca istri kita lebih mudah, membaca kita juga lebih mudah. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Saya izin ke cara jualnya gampang, cara jual emas itu gampang, kasih tahu aja sama orang itu ya. Kamu kira-kira mau punya impian nggak? Punya dong. Impian kamu kira-kira 3 tahun ke depan apa? Saya mau beli motor. Cara beli motor itu cuma 2, 1 nyicil, 2 nabung. Betul nggak? Sekarang milih yang mana? Banyak orang pilihnya nyicil, padahal nyicil itu bayarnya 2 kali lipat. Kalau harganya ya, katakanlah sekarang NMAX berapa sih? 30 juta. Katakan 30 juta. Kalau nyicil jadinya 50 juta. Lah ngapain? Betul nggak? Halo? Ngapain beli NMAX harga 50 juta? Cuma orang nggak cerdas aja yang beli NMAX harganya 50 juta. Wong jelas-jelas harganya di situ 30 juta. Terus gimana caranya supaya kamu cerdas? Supaya kamu cerdas, beli nih MR Gold. Tiap bulan kamu nabung seperti orang nyicil, minta sama Allah, ya Allah, kalau aku nabung 2 juta per bulan, aku baru bisa dapat mobil NMAX 15 bulan. Tapi karena aku pakai jalan engkau, aku minta dipercepat. Ternyata 10 bulan udah dapat NMAX baru. Halo? Bahkan ada tuh ya, nih ceritanya mau diceritain. Itu ada Apaan panas, ada gold pada. Pas lagi ngomongin emas, Masya Allah. Nah ini MR Selamat Gold. datang kepada Gold Father. Gold Father. Tepuk tangan dulu buat Gold Father. Kita lagi ngomongin MR Gold, datang fathernya. Datang Gold Father. Ya, udah habis ya tadi ya. Mi ada lagi nggak Mi satu Mi? Buat hadiah buat Gold Father. Anak tadi bikin edisi khusus Ustadz, Gold GF. Itu nggak dijual. Ya, sebenarnya sih tadi kita ngomongin magnet rezeki ya. Kita ngomongin magnet rezeki gitu ya. Nggak ngomongin emas. Cuma karena hadiahnya emas yang bisa jawab pertanyaan saya, akhirnya tadi ada yang nanya, GF, gimana cara jualnya? Cara jualnya gampang, tanyain. Kamu punya impian nggak? Impian apa kamu 3 bulan ke depan? 3 bulan ke depan saya mau beli 3 tahun ke depan saya mau beli NMAX. Berapa harga NMAX? 30 juta. Cuma 2 pilihannya, kan cuma 2, nggak ada lain. Cuma nyicil atau nabung. Kalau nyicil harganya jadi 50 juta. Kalau nabung, nah nabung pakai apa? Bagus, nabung pakai emas ya. Nabung pakai emas yang paling the best. Betul nggak? Kenapa nabung pakai emas the best? 1, nilainya tidak turun, cenderung naik. 2, apalagi kelebihannya emas? Tidak kadaluarsa. 3, apa kelebihannya emas? Keren. Betul itu. Orang yang punya emas, dia langsung secara postur tubuh aja langsung beda. Coba yang tadi saya kasih tuh, gitu ya, langsung beda kan? Wow. Yang pegang emas tadi dapat hadiah pasti ngerasanya lebih keren, betul nggak? Iya dong, ya pegang emas lebih keren. Dan yang paling penting, emas ini tidak terkena debu riba. Ya, apa itu debu riba? Debu riba itu riba yang samar-samar, betul nggak? Coba itu, dulunya rupiah harganya sekian, sekarang sekian, itu namanya debu riba. Jadi orang yang soleh sekalipun di akhir zaman nggak selamat dari debu riba, kecuali yang pegang emas dan dinar. Alhamdulillah. Nah ini saya nggak mau ngajarin ya, cuma mau sharing aja, karena di sampingnya ada GF ya.
Nah, Bapak Ibu yang mau makan masih ada nggak? Masih ada ya? Nah, silakan ya. Nanti kalau kurang, nanti kita mau pesenin somai. Ini sudah ada bakso. Tersedia sampai selesai. Jadi Bapak Ibu kalau mau dengerin ceramahnya GF sampai malam masih ada makanan. Ya, bener nggak nih? Ya, rahasia nih rahasia. Karena rahasia tolong jangan bilang siapa. Bentar lagi harga emas terbang. Jangan bilang siapa-siapa. Bentar lagi harga emas terbang. Kenapa? Karena Amerika kagak bisa bayar utang, kagak bisa bayar amanah. Maksudnya apa? Kalau Amerika nggak bisa bayar amanah, terjadi krisis. Krisis adalah tanda harga emas akan terbang. Bapak Ibu tahu nggak harga emas aslinya berapa di Indonesia per kilo? Per kilo harga emas sekarang berapa? Per gram. Maaf ya, saya nggak biasa jual graman. Nggak bercanda. Astagfirullah ya Allah. Tolong injak kepalaku ya Allah. Tolong injak kepala saya. Oke, Bapak Ibu semua ya. 1 gram berapa sekarang? 900 lebih kurang 920.000. Ada yang tahu nggak harga aslinya emas berapa? Ada yang tahu nggak? Resmi data dari BI, dari Bank Indonesia, harga emas asli berapa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Harga emas asli itu adalah 15 kali lipat daripada sekarang. Itu harga aslinya. Harga asli emas itu berarti 15 kali 9. Katakanlah sejuta kali 15 berarti per gram 1 gram itu 15 juta rupiah. Kenapa? Kok sekarang cuma 1 juta? Karena orang pegangnya rupiah. Nggak apa-apa pegang rupiah beredar, dan memang kita harus dorong rupiah itu supaya kuat. Betul nggak? Siapa yang setuju rupiah kuat? Setuju. Siapa yang setuju rupiah kuat? Harus setuju, ya. Harus setuju rupiah kuat. Siapa yang setuju rupiah kuat? Insya Allah, ya. Tos dulu kanan kiri Anda luar biasa. Setuju. Kita harus buat rupiah kita kuat. Salah satu yang membuat rupiah kuat adalah adanya keluarga-keluarga yang megang emas. Itu. Kalau keluarga-keluarga nggak pada pegang emas, rupiah kita jadinya turun. Betul. Makanya GF itu selalu mengkampanyekan 1 kilo for one family for better Indonesia. 1 kilo, 1 kilo, 1 family, 1 family 1 kilo. 1 family 1 kilo for better Indonesia. 1 family 1 kilo, ya. 1 family 1 kilo for better Indonesia. Betul itu. Kalau bayangkan kalau seandainya semua orang pada pegang emas, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah uang kita akan kuat, ya. Nah, saya mau kasih kesempatan sedikit, ya. GF mungkin sedikit bisa sharing, ya, kepada teman-teman semua, ya. Pengalaman beliau selama 28 tahun di dunia emas. Ya, beliau kuliahnya aja emas. Kuliahnya emas, kerjanya di emas. Kemudian 28 tahun, makanya beruntung sekali kita. Tuh, coba tahun terakhir pertama kali belajar emas tahun berapa? 93 tuh, coba hitung. 30. Oh, 30 tahun. 30 tahun pengalaman beliau di dunia emas, penaksir emas, kemudian juga gadai emas. Beliau menjadi manajer di Bank Syariah Mandiri pada saat itu dan ngurusi gadai emas. Jadi beruntung sekali. Pasti ada maksud Allah kenapa kok GF hadir hari ini. Ya, nah, pasti ada maksud Allah. Tadi kita nggak ngomongin emas sama sekali, betul nggak? Nggak ngomong emas. Coba lihat rekamannya nanti GF. Nggak ngomongin emas saya. Cuma saya ngasih hadiah emas, iya kan? Nah, ternyata GF-nya hadir. Yuk kita dengarkan dari yang 30 tahun bergelut di bidang emas. Faliyatafaddal masykuran. Jazakallah Ustaz. Mohon izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Nasrullah, guru kita tercinta, dan juga Bapak dan Ibu keluarga besar Magnet Rezeki. Mohon izin saya sedikit berbicara di sini, Ustaz. Ya, saya sudah lama nggak buat konten, 2 bulan. Ya, ini konten terakhir berarti terbaru nih di sini. Ya, karena menurut saya kalau sudah banyak ilmu udah saya kasih, tinggal pada eksekusi apa enggak. Gitu. Karena begitu-begitu aja Ustaz. Karena esensinya adalah tadi Ustaz bilang, kalau Bapak dan Ibu ingin menguatkan rupiah, ayo simpan emas. Gitu ya. Dan alhamdulillah Ustaz sekarang saya dikasih amanah banyak banget Ustaz. Ya, sampai deg-degan saya. Jadi salah satu aktivitas saya, Ibu dan Bapak itu membantu di pertambangan emas. Barusan juga mengakuisisi pabrik emas. Akhirnya nggak bisa bikin konten. Saya mau kasih tahu hal yang penting buat Ibu dan Bapak, bahwa banyak sekali pihak di luar negeri itu Ustaz datang ke Indonesia nyari emas.
nggak tanggung-tanggung Bapak dan Ibu. Satu perusahaan itu minta seminggu 200 kilo. Satu perusahaan ya, gitu Ustaz. Satu perusahaan 200 kilo. Saya ketemu mungkin 3 atau 5 perusahaan. Pertanyaannya, produksi emas kita tuh nggak bisa backup itu. Permintaan di luar negeri itu tinggi banget. Mungkin pernah dengar kemarin ada isu BRICS ya? BRICS. Betul ya? Mama nggak tahu. BRICS itu uang pengganti dolar. Itu aja dulu sederhananya. BRICS itu Singkatan dari Brazil, Rusia, India, Cina, South Africa. Afrika Selatan, Bu. Indonesia mau bergabung. Nah, itu ya. Jadi Ibu dan Bapak, mereka India terutama, mereka bilang ke saya, kami nggak punya tambang emas, Pak. Oh, nggak punya? Nggak punya. India. Sebanyak itu warganya? Sebanyak itu warganya, sebesar itu konsumsi emas perhiasannya, Masya Allah. nggak punya tambang emas. Perginya kemana? Sini Ibu dan Bapak. Iya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Beneran, alhamdulillah emang udah. Gitu. Tampil dong. Gitu Bapak dan Ibu. Ya jadi selama emas itu Ibu bisa jangkau, sekarang ada, tinggal beli, ya. Mulai dari Kumpulin. Mulai dari 40.000. Mulai dari 40.000 boleh. Ya. Mau yang ada emas kecil ambil Bu, susah. Cari emas itu susah Ibu dan Bapak. Di sini tidak mudah. Tidak mudah. Nah, tidak mudah Ibu dan Bapak ya. Untuk menghasilkan 3 gram emas, ya, kandungannya Ibu harus mengolah 1 ton batuan. Nah, Dapat 3 gram. dapat 3 gram Ustaz. Nah, tuh. Jadi sedemikian menantangnya untuk menggali kekayaan alam ya. Apalagi emas itu tercipta unsurnya bukan dari bumi kan, nah, dari luar angkasa. Jumlahnya terbatas. Dapatkanlah, mumpung masih bisa didapat. Kita tinggal datang ke Magnet Rezeki, beli dinar KR, beli dinar MR Gold, udah tinggal beli, udah nggak usah. Karena di tambang itu susah Ibu dan Bapak ya. Ada yang sampai 600 meter di bawah permukaan laut. Ada juga air panasnya sampai 80 derajat. Ibu kalau kena air panasnya bisa melepuh. Gitu. Dan saya ke sana Ustaz. Ini pengalaman saya pribadi ya ke tambang emas. Jadi begitu banyak tantangannya untuk mendapatkan emas, dan kita di Indonesia bersyukurlah masih bisa membeli emas dengan mudah. Gitu. Itu pesan saya Ibu dan Bapak. Masya Allah. Sekecil apapun emasnya, ada yang bilang kan 0,001, wah ini emas apa gitu ya, misalnya ya. Tapi dari Ibu dan Bapak untuk menghasilkan 0,001, Ibu dan Bapak harus mengolah 3,3 kilo batuan. Dan itu ngebakarnya, sekali ngebakar 8 jam Ustaz harus dibakar. 8 jam. Baru dapat yang kandungannya baru 40%. Tapi yang dapat kecil itu kumpulin. Di luar negeri, negara-negara Jepang, itu ngumpulin dari motherboard, elektronik, istilahnya tambang kota ya. Tambang kota. Ya. Kumpulin. Kalau Bapak Ibu kemarin dikasih hadiah mungkin yang kecil, kumpulin. Susah dapetinnya Ibu dan Bapak, bener. Itu udah emas murni ya. Kumpulin. Gitu ya. Dan tunggu berapa tahun lagi. Insya Allah harganya naik, apalagi kalau tadi Ustaz bilang nilainya 15 kali lipat. Itu jangan lihat nilai sekarangnya ya. Next time-nya berapa. Gitu. Jadi pesan saya ya, sekarang itu benar-benar banyak pihak yang mencari emas bro. Saya kasih tahu aja, dan ini real ya. Yang kedua, ada berita baiknya kan, kemarin ada ketentuan baru dari pemerintah terkait dengan perpajakan emas. Sekarang kalau konsumen beli ya emas batangan itu udah nggak kena pajak Ustaz. Intinya apa? Pemerintah mempermudah masyarakat buat beli emas. Ayo kita gaskan lah gitu Ustaz ya. Gaskeun. Gaskan gitu. Nah itu. Itu LOP-nya itu. Oh, 1000 dinar. Oh, iya. Gitu ya Bapak dan Ibu, dan tinggal tunggu waktu, udah tinggal tunggu waktu. Ibu Bapak tahu nggak kalau tadi kan Amerika krisis katanya ya? Apanya? Kalau misalnya Amerika krisis emas akan naik gitu. Yang paling diuntungkan siapa kalau semuanya kembali ke emas? Siapa Bu? Yang punya emas. Siapa itu? Saya. Di Amerika lagi. Dia 8.111 ton Ustaz udah di pangan. Katanya kalah sama Cina katanya. Enggak, Cina masih nomor 2 atau 3-nya. Oh. Nomor 1 Amerika. Nomor 1 tetap Amerika ya. Tetap Amerika. Katanya Cina tuh borong-borongin emas ya. Ya sekarang Cina itu sangat ini ya, kenaikannya signifikan ya. Amerika terus IMF. Jadi Ibu dan Bapak ini live ya. Ya pokoknya fokus deh di emas saja gitu lah ya. Ya udah pesan saya gitu deh Bu. Gila. Fokus aja. Ya, kalau kita kan emas itu perjuangan supaya rupiah kuat. Ya betul. Gitu ya. Aman emas gitulah kira-kira. Setuju ya? Demikian dari saya Ustaz, cukup sekian. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi sedikit ya motivasi dari Gold Father ya. Beliau pantas untuk menyebut Gold Father karena pengalamannya 30 tahun di dunia emas. Nah, kita beruntung sekali mendengarkan langsung dari pakar emas, dan memang ya itulah yang kita lakukan ya. Jadi tujuan kita adalah untuk memperkuat rupiah. Ketika kita makin banyak yang memegang emas, makin kuat rupiahnya. Kok makin kuat rupiahnya? Ya iyalah, satu, uang kita nggak keluar. Ya kan? Ini Bapak ini kan pada seneng beli Hermes ini. Louis Vuitton, ya kan? Oh enggak ya?
Ya. Dulu ya. Ini bajunya dari mana? Cina juga. Berarti impor. Ketika impor apa yang terjadi? Ketika impor uang kita jadi makin lemah. Semakin banyak barang impor, uang kita lemah. Nah, ketika kita tahan dengan emas, maka uang kita jadi kuat. Gitu. Itu yang pertama. Jadi saya teringat dengan lagunya Iwan Fals, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ya. Beli emas lah sebelum beli emas itu dilarang. Beli emas sebelum nggak ada emasnya, mau beli di mana? Ya, alhamdulillah sekarang kita beruntung beli emas. Terus ada yang bilang gini, Pak Nas, uangnya dari mana? Dari setiap penghasilan udah wajib hukumnya langsung disisihkan buat emas. Minimal berapa, GF? Dari misalnya kita punya gaji, nggak usah banyak-banyak 5 juta misalnya. Berarti yang dibeliin emas berapa? 500.000. Ya. Nanti nggak makan dong. Kata siapa? Kita mau makan sekarang atau mau tetap hidup sampai masa depan? Itu dia. Jadi jangan mikir kita nggak bisa makan, kata siapa? Ketika kita sisihkan 10%, maka kita menyimpan supaya kita bisa makan di masa depan. Ilmunya siapa nih? Dalam surat dan ayat berapa? Tadi kita surat ayat berapa terus? Surat 12 ayat 70. Sebelah kanan baris kelima dari atas. Cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Nih Bapak Ibu semua punya gaji, itu sapi gemuk. Hati-hati, kalau nggak dikelola maka sapi gemuk itu akan dimakan oleh sapi yang kurus. Apa itu sapi kurus? Kebutuhan kita. Maka sebesar apapun gaji Bapak Ibu semua, ya, atau sekecil apapun gaji Bapak Ibu semua, selalu ada sapi kurus itu. Sapi kurus itu namanya pay letter, kredivo. Apa lagi? Ya, aku laku, apalagi pinjol-pinjol itu adalah sapi kurus. Itu sapi kurus yang sapi gemuk. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf mengamankan dengan apa? Disimpan. Kita nggak makan dong. Puasa dulu, napa kata Nabi Yusuf gitu kan? Simpen dulu, supaya apa? Supaya masa depan dia bisa makan lebih lama. Betul nggak? So, jadilah semut, jangan jadi belalang. Kalau belalang ada yang dimakan langsung habis, tapi semut dia simpan, masukkan ke dalam ruangan supaya dia bisa makan lebih lama. Ketika hujan turun, belalang nangis nggak bisa makan, sementara ya semut berpesta ora. Mau jadi ya rombongan semut ini mau? Semut itu makannya kecil nggak? Kecil. Emas 0,01 gram, emas 0,001 gram, emas 0,00001 gram, emas 0,00005 gram. Tapi dia makan, ya kan? Dia makan. Apa yang terjadi? Selamat dia. Kita mau selamat sebagai bangsa, betul? Mau selamat kita harus mikirin anak kita nih, anak kita nih. Generasinya gimana? Kalau kita nggak pegang emas, mau kita kasih makan apa mereka ini? Jadi jangan tergoda sama sapi kurus yang namanya pay letter. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah cukup panjang halal bihalal kita ya. Tadinya sih kita mau sewa gedung, cuma kok rasanya sewa gedung tuh satu terbatas, yang kedua Bapak Ibu nggak ngelihat rumah kita. Ini kan rumah kita bersama. Walaupun panas-panas begini kita syukuri, ya enggak? Ini udah 3 ruko ini, ya. Alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu semua saya tunggu ya untuk masuk ke dalam Nusantara. Siap semua? Datang lagi langsung ngomong, saya mau direkam, saya udah bawa moa ya. Nusantara ini Museum Keajaiban Nusantara. Ya. Di sini nanti kita bikin Nusantara, Museum Keajaiban Nusantara. Kalau beliau kan epicentrum emas Indonesia, dunia kah? Epicentrum emas Indonesia. Kalau kita epicentrum keajaiban Indonesia. Ya. Nusantara ya. Kita karena audiens kita 0,1% pemirsa YouTube kita Malaysia, Ustaz. Malaysia, Singapura ada 0,1% ya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih semuanya. Selamat bagi yang pegang emas dan selamat bagi yang sudah merencanakan untuk membeli emas tiap bulan ya. Dari saya cukup sekian ya, silahkan Bapak Ibu menikmati yang masih tersisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua dan mudah-mudahan kita berhalal bihalal di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau selfie dulu ya supaya kelihatan. Mas GF, Ustaz Abus. Ya, selfie aja ya, selfie ya. 1 2 sekali lagi 1 2 ti sekali lagi 1 2 ti. Wah, masya Allah, alhamdulillah. Oh sini sebelah sini juga mau ya. Oke. 1 2 ti. Oke. Alhamdulillah. Ini belum udah tadi udah ketutup sama Goldfather ya. Udah nih 1 2 baik.
Terima kasih semuanya. Kita sama-sama akhiri ya. Saya serahkan kepada Pak Aang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.